أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para hadirin, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah mudahkan bagi kita berkumpul di masjid ini, melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan al-kabair, dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Kita sudah masuk ke dalam dosa besar berikutnya, yaitu al-gululu minal ghanimah. Mencuri, mengambil dari harta ghanimah. Harta ghanimah itu harta rampasan perang. Ini termasuk salah satu pemasukan di dalam sebuah negara Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, wa ja'ala Allah rizqi tahta dilli sayfi. Kata Rasulullah SAW, Allah menjadikan rizkiku itu di bawah sabetan pedangku. Maksudnya sabetan pedang di sini adalah peperangan. Di sini menjadikan harta rampasan perang sebagai penghasilan dan sebagai rizki itu dihalalkan, dibolehkan. Jadi ketika kita memerangi orang-orang yang kufur kepada Allah atau orang-orang musyrikin, kita berhak mengambil. Tetapi mengambilnya tidak sampai, jadi gini, ghanimah itu tidak boleh langsung dimiliki, kecuali dikumpulkan kepada khalifah, panglima. Nanti panglima yang membagi, melihat sesuai dengan maslahat dan kebutuhan. Adapun salbiyah, itu beda lagi, yaitu sesuatu yang dipakai oleh musuh. Umpamanya ada pasukan Islam, seorang laki-laki duel dengan satu orang musyrik, atau dia saling memanah, atau dia saling membunuh. Lalu orang musyrik ini meninggal, mati, dia bunuh. Lalu orang musyrik tadi menggunakan segala sesuatu aksesoris perang, dari mulai helmnya, dari mulai pakaiannya, dari mulai senjatanya, itu boleh kita miliki kalau langsung yang meninggalnya satu. Tetapi kalau ghanimah itu bukan. Sesuatu yang ada di pasar mereka, sesuatu yang ada di gudang mereka, itu nggak boleh langsung dimiliki. Ini berbeda. Tapi sesuatu yang dipakai oleh mereka, orang per orang, yang paling berhak memiliki itu adalah yang membunuhnya. Yang kita bahas di sini adalah ghanimah. Sebelum kita membahas tentang ghanimah, di sini pun ada sebuah dalil bahwasannya terkadang
mengambil urusan dunia untuk kebutuhan kita tidak menafikan bentuk keikhlasan. Selama faktor yang terbesar di dalam tujuan kita adalah mencari ridha Allah. Perang itu diharuskan dalam peperangan ikhlas karena Allah. Keikhlasan ini tidak menafikan bolehnya seorang muslim mengambil harta rampasan perang dalam peperangan. Tetapi antara ikhlas dan menginginkan harta rampasan perang terkadang tipis. Ada orang yang ada yang ikut perang tapi hanya murni tujuannya mencari barang jarahan. Ini apakah dia dikatakan perang? Ya dia perang, tapi apakah untuk Allah? Bukan. Apakah orang yang perang lillahi ta'ala berarti sama sekali tidak mau mengambil barang jarahan? Tidak juga. Rasulullah mengatakan tadi dalam hadis, Allah jadikan rizkiku di bawah sabetan pedang. Tapi tujuannya tetap yang paling besar adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Berarti seorang muslim harus bisa memposisikan ikhlas kepada mencari ridha Allah dengan terkadang tercampur dengan keinginan dunia. Berarti di sini dipahami bukan berarti ikhlas itu murni seluruhnya kita tidak mengambil dunia. Boleh saja, saya bantu kamu ikhlas kok. Lalu dia kasih uang. Apakah ketika kita mengambilnya berarti kita tidak ikhlas? Jawabannya kalau tetap faktor yang terbesar menolong adalah karena Allah, dia bantu, dia kasih atau dia tidak kasih, saya tetap karena Allah, maka itu tetap dalam kategori ikhlas. Iya. Ini banyak faktor-faktor ibadah yang terkadang berbenturan atau bersentuhan dengan dunia. Apakah selamanya menjadi tidak ikhlas kalau diambil dunianya, atau syaratnya harus murni tidak boleh mengambil dunia? Tapi jawabannya tidak. Kemudian di sini pembahasannya. Kalau kita sekarang kayaknya bahasan ini nggak relevan Ustadz, karena kita nggak ada ghanimah. Jawabannya salah. Nanti kita akan bawakan hadis-hadis. Yang hadis-hadis ini berkaitan tentang harta yang dimiliki oleh negara atau dimiliki oleh kepentingan bersama, tetapi dia selewengkan untuk pribadi. Itu termasuk ghanimah. Walaupun bukan harta rampasan perang, tapi harta rampasan perang itu kepemilikannya milik negara atau penggunaannya untuk kepentingan umum. Ketika dia selewengkan untuk dirinya pribadi, maka itu masuk dalam hukum ghanimah. Jadi secara tidak langsung atau secara umum kita katakan, di sini bisa kita analogikan dengan korupsi. Korupsi itu mengambil harta kaum muslimin dan menyelewengkan untuk kepribadian. Itu berarti ghanimah. Berarti hadis-hadis dan ayat-ayat yang mengancam tentang orang yang mengambil ghanimah itu diancam bagi mereka yang korupsi. Jadi kemarin harusnya judulnya kabair, dosa besar koruptor gitu. Jadi lebih tegas. Kalau kabair mengambil harta rampasan perang, orang asumsi yang nggak ada perang sekarang. Tidak. Harta kaum muslimin, harta rampasan perang, dimanfaatkan dan diselewengkan untuk pribadi, itu namanya adalah ghil. Dia telah mengambil harta ghanimah. Nanti kita baca hadisnya tentang ini. Tapi kita sekarang baca dulu hadis-hadis tentang hukumannya. Ya, jadi saya negaskan sekali lagi, analogi kesamaannya antara ghanimah dan koruptor atau korupsi adalah, perbuatan korupsi adalah harta negara yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan kaum muslimin, tetapi dia menyelewengkannya untuk pribadi. Huwahiya min baitil mal. Perhatikan ini. Dia itu bagian dari harta baitul mal, berarti harta negara. Wa minaz zakah, bahkan dia termasuk bagian daripada zakat.
Jadi apapun harta negara yang dimanfaatkan untuk pribadi termasuk ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal, "Innallaha la yuhibbu al-kha'inin." Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Di sini dikaitkan orang yang mengambil harta rampasan perang dan menyembunyikannya sebagai pengkhianat. Bukan berarti pengkhianat itu hanya orang-orang yang membocorkan rahasia kepada orang musyrikin, itu pengkhianat juga. Atau berada di barisan kaum muslimin tapi untuk mengalahkan kaum muslimin, itu pengkhianat juga. Tapi pengkhianat adalah yang diinginkan orang yang tidak amanah. Maka amanah itu lawannya khianah. Kalau dia tidak amanah, amanah itu adalah menjalankan tanggung jawab sebagaimana mestinya. Itu amanah. Jadi tidak selamanya khianat itu berhubungan dengan harta. Terkadang khianat bisa berhubungan dengan tanggung jawab, dengan tugas, dengan waktu. Itu pun bisa. Di sini penulis berdalil dengan hadis atau ayat pertama dengan ayat yang umum, bahwasannya orang yang mengambil harta rampasan perang itu pengkhianat. Ya, pengkhianat bagi kaum muslimin. Bagaimana tidak khianat? Dia diberikan kepercayaan untuk menjaga dari maling, bahkan dia diberikan upah yang besar untuk menjaga itu, memanfaatkannya supaya tidak terjadi kerugian, malah dia yang maling. Berarti kan pengkhianat. Maka dikatakan innallaha la yuhibbul kha'inin. Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat khianat. Ini dalilnya umum. Semua bentuk khianat Allah enggak suka. Termasuk mengambil ghanimah, termasuk korupsi, termasuk tidak amanah dalam jabatan. Ini Allah tidak mencintainya. Berarti tidak amanah dalam jabatan, korupsi dan semisalnya itu bentuk dosa besar. Di dalam surat Al-Imran ayat 161, Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Imran ayat 161. Wa ma kana lin-nabi an yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah. Tidak pantas bagi nabi untuk mengambil harta rampasan perang, yaitu bersifat ghul, maksudnya ngumpetin, menyembunyikan harta rampasan perang. Wa may yaghlul, barang siapa yang menyembunyikan harta rampasan perang, ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, dia akan datang membawa apa yang pernah dia sembunyikan dari harta rampasan perang di hari kiamat. Di dalam ayat ini dijelaskan orang yang mengambilnya nanti di hari kiamat dia akan datang membawa apa yang pernah dia curi. Bagaimana bentuk dia datang dan bawanya disebutkan dalam hadis. Dalam hadis riwayat Muslim. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, berdiri Rasulullah SAW suatu hari menyebutkan tentang besarnya dosa dan besarnya perkara orang yang menyembunyikan harta rampasan perang, kata Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah bersabda, aku akan mendapati salah seorang kalian datang di hari kiamat, di lehernya digantungkan onta. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, tolong aku, onta digantungkan ke leherku. Maka dia katakan, Rasulullah bersabda, menjawab, la amliku laka minallahi syai'an. Aku enggak bisa bantu kamu dari Allah sedikit pun di hari kiamat. Bukankah telah aku sampaikan kepadamu, kata Rasulullah. Ada juga orang yang datang di hari kiamat, di lehernya digantungkan kuda. Dia berkata, ya Rasulullah, tolong aku. Maka Rasulullah katakan, aku tidak bisa membantumu di hadapan Allah. Bukankah aku telah sampaikan. Nanti akan ada di hari kiamat orang yang digantungkan di lehernya kambing. Dia berkata, ya Rasulullah, tolong aku. Maka Rasulullah katakan, aku tidak bisa menolongmu dari Allah sedikit pun. Bukankah aku telah sampaikan padamu.
Sampai nanti ada datang hari kiamat, orang yang digantungkan di lehernya siyah. Ya, ala raqabati nafsiha laha siyah. Ya, di lehernya digantungkan hewan yang berteriak. Maka dia katakan, ya Rasulullah tolong aku. Rasulullah mengatakan, aku nggak bisa membantumu sedikit pun. Maka Rasulullah mengatakan lagi, aku akan mendapatkan salah seorang kalian di hari kiamat digantungkan di lehernya raqabah yakhufuk. Yaqul ya Rasulullah agithni. Riqa'u yakhufuk. Ya di sini riqa'u yakhufuk maksudnya adalah pakaian-pakaian bagus. Dia gantungkan, artinya hadis ini ingin menegaskan orang yang menyembunyikan harta rampasan perang itu akan datang di hari kiamat digantungkan di lehernya. Ini hadis-hadis yang menunjukkan orang yang mencuri hak orang lain berupa harta, dia datang di hari kiamat digantungkan di lehernya. Nanti di hari kiamat ada orang yang digantungkan di lehernya 7 lapis bumi. Ketika dia pernah mengambil di dunia sejengkal tanah orang lain. Kenapa ada kesamaan antara orang mengambil harta dan mengambil tanah orang lain? Sama-sama berkhianat dan mengambil hak orang lain. Dikatakan, ya, faman akhadha syai'an min hadi anwa'i madhkurah min ghanimah qabla an tuqassim baina ghanaim aw man yabitul mal bighairi idhil imam aw min zakat allati tajma'u fuqara ja yaumil qiyamah hamila raqabati. Jenis apa saja yang mereka sembunyikan dari ghanimah sebelum dibagikan dari harta kaum muslimin, yaitu baitul mal, harta negara, tanpa izin dari imam, atau harta zakat yang dikumpulkan untuk fuqara, lalu dia sembunyikan, maka di hari kiamat digantungkan di lehernya, sebagaimana Allah berfirman pada surat Al-Imran ayat 161, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumul qiyamah. Barang siapa yang dia yaghlul, mengambil harta kaum muslimin, menyembunyikan harta rampasan perang, datang di hari kiamat digantungkan ke lehernya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, hati-hati kalian dari sikap menyembunyikan dan mengambil harta kaum muslimin, karena dia menjadi aib di hari kiamat bagi pelakunya. Arun itu aib, tanda. Di yaumul kiamat nanti orang semua akan merhatikan dia. Karena dia dikalungkan dengan benda-benda yang pernah dia sembunyikan di hari dunia. Sehingga orang-orang tahu ini orang adalah dahulu pengkhianat, pengambil harta, koruptor, atau penyembunyi dari harta rampasan perang. Ini hukuman yang pertama yang menunjukkan itu dosa besar. Kemudian di dalam hadis lain, Rasulullah SAW suatu hari pernah dalam sebuah hadis mempekerjakan seorang Ibnu Latibah. Dia dipekerjakan sebagai penjaga sedekah harta Baitul Mal. Harta Baitul Mal dia jaga sebagai mungkin bendahara atau semakna dengan ini. Yang jelas pendataan dia yang pegang, pembagian dia yang pegang. Lalu ketika dia bagi-bagi, ini untuk kalian. Zakat dia bagi, ini untuk kalian. Zakat. Lalu ada satu dia katakan, ini hadiah untukku. Maka Rasulullah SAW ketika tahu masalah ini, Rasulullah SAW langsung naik ke atas mimbar dan mengatakan, demi Allah, salah seorang kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, dia akan datang di hari kiamat memikul di lehernya. Dan aku tahu seorang dari kalian bertemu dengan Allah akan digantungkan di lehernya onta atau sapi atau kambing. Kemudian dia mengangkat tangannya, Rasul mengatakan, ya Allah, telah kusampaikan. Perhatikan hadis ini. Jadi orang ini ditugaskan oleh Rasulullah menjaga barang sedekah atau zakat. Dia bertugas mendatanya dan dia membagikannya. Dan dia sudah mendapatkan gaji dari Rasulullah atas pekerjaannya itu.
Tetapi ketika dia bagi-bagikan zakat dan hadiah sedekah tadi, dia cuman pelaksana sebenarnya. Ketika dia bagi-bagikan kepada orang-orang yang kriterianya telah disebutkan, fakir, miskin, butuh, dia dikasih hadiah sama orang yang dia bagikan tadi. Ya kan ini udah apa ya? Udah dia kasih hadiah, lalu orang tadi apa? Ngasih hadiah lagi. Alasannya apa? Terima kasih. Padahal di balik kalimat terima kasih itu ada sebuah perjanjian tidak tertulis. Besok kalau kau kasih aku lagi, ku kasih kau lagi hadiah. Biar tetap terus dapat proyek. Apa kata Rasulullah? Rasulullah langsung naik ke atas mimbar. Aku tahu salah seorang kalian mengambil bukan haknya. Dalam sebuah riwayat, laki-laki ini berdalih, ya Rasulullah itu hadiah buat aku. Aku nggak ngambil, aku nggak nyuri. Dia ngasih hadiah buat aku, masa hadiah nggak boleh? Rasulullah mengatakan, kalau seandainya kau tidak ditugaskan dengan tugas ini, kau duduk di rumah ibumu, maukah dia kasih hadiah kepadamu? Jawabannya enggak. Kenapa kamu dikasih hadiah? Karena saya pegang jabatan. Itu hadiah karena jabatan di hari kiamat akan menjadi penyesalan buat dirimu. Banyak yang kayak gini, Pak? Hah? Ya subhanallah, udah layak tuh kan. Udah layak, sudah umum. Dosa besar jadi umum. Ini kehidupan kita, Pak. Kehidupan kita. Jadi kalau kita tetap merasa santai-santai, nggak ada, Ustaz. Saya makan halal kok, Ustaz. Gaji saya ada. Iya. Kadang-kadang kita ya subhanallah di lingkungan yang terkadang menjerumuskan kita ke dalam ini. Saya nggak mengatakan semua yang pelakunya pasti adalah keridhaan. Kadang-kadang dia terjerumus dalam lingkungan. Bukan juga bentuk pembenaran, tetap salah kamu dalam lingkungan itu, kamu tetap salah. Ya. Ada lagi yang mengatakan, enggak kan saya sedekahkan, Ustaz. Oke. Berapa yang kamu dapat dan berapa yang kamu sedekahkan? Kamu dapat mobil 2, yang kamu sedekahkan motor. Memang kelihatan orang, dia sedekah motor Ustaz banyak. Iya, tapi dia dapat mobil 2. Lebih banyak yang dia dapat. Kalau seandainya dia dapat 2 mobil, lalu 2 mobil tadi dia bagi juga. Apakah berarti dia berlepas? Belum dia berlepas. Belum dia berlepas. Ini bahaya mengambil harta kaum muslimin. Ya Allah, ya Rabb. Itu bentuk pengkhianatan. Jadi kalau orang bilang, cinta NKRI, tapi mengkhianat, Pak. Harta uang rakyat diambil, itu bohong itu, Pak. Pembohong besar dia itu. Kalau kamu cinta betul-betul kepada kaum muslimin, cintamu karena Allah, kau amanah melakukannya, jadi pahala besar bagimu, berkah hidupmu, berkah anakmu, berkah keluargamu, berkah sehatmu, berkah usiamu, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini ya subhanallah, ya mungkin bapak-bapak kalau bercerita yang seperti itu lebih tahu dari saya, tapi yang menjadi pembahasan bagi kita, jangan bergampang-gampangan terhadap harta yang bukan hak kita. Perut kita 1. Ya tidak? Istri kita berapa? 1. Cukup hidup kita. Yang kurang itu apa? Yang kurang cuman ketamakan dan kerakusan sebenarnya. Apa sebabnya? Bisa jadi disebabkan karena salah lingkungan, salah gaya hidup. Ya enggak? Salah gaya hidup. Kebanyakan orang salah gaya hidup. Dia menginginkan sesuatu yang di luar kemampuannya. Ini akhirnya melahirkan dalam diri sesuatu ketidakpuasan. Orang tidak puas, itu dia tidak akan pernah kaya. Karena dia akan tetap tidak akan pernah puas. Maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis, kata Rasulullah SAW, "Laisa gina'an kathratil ard, walakina gina nafs." Bukan orang yang kaya itu orang yang bergelimang harta, tapi orang yang kaya yang jiwanya cukup. Dia naik mobil sederhana, nggak bagus, mungkin mobilnya juga kelihatan tua, tapi dia merasa cukup, kaya dia.
Dia naik mobil bagus, mahal, tapi dia merasa dia nggak punya dan dia pengen yang lebih lagi, dia miskin. Ini hadis berkaitan tentang orang yang diberikan amanah menjaga harta kaum muslimin, lalu dia bagikan. Setelah dia bagikan, dia dapat hadiah, bukan dia makan sendiri. Berbeda keadaannya kalau ada orang dikasih Rasulullah, ini harta kaum muslimin, jaga dan bagi. Dia bagi lebih sedikit, dia umpetin, dia sembunyikan. Itu jelas, haramnya jelas. Karena dia mengambil yang bukan haknya. Kalau ini bukan, dia disuruh bagi, disuruh pembukuan, dia bagikan ke orang-orang, selesai bagi, begitu dia mau pulang, orang itu ngasih hadiah ke dia. Maka semua bentuk, para ulama mengatakan semua bentuk pekerjaan yang wajib kau kerjakan dan kau sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan itu, tidak berhak kau mendapatkan hadiah darinya. Maka tipping itu sebenarnya dipermasalahkan, Pak. Tipping. Karena kalau nggak dikasih tips, dia nggak mau bergerak, padahal sudah ada gaji. Maka sebagian ulama memutlakkan tipping itu nggak boleh. Kalau memang sudah kau kerja di satu tempat dan itu memang kerjaanmu, kau sudah digaji untuk itu, lalu kau mengambil dari itu uang. Contoh lain, Pak. Ini kalau ini terlalu banyak ini contohnya. Kantor butuh pengadaan barang. Pengadaannya apa? Pengadaannya peralatan kantor dari mulai meja sampai komputer. Oke. Dia cari, kantor punya spek. Dia punya spesifikasi. Dia penuhi spesifikasinya. Betul. Dia pergi ke tokonya. Ini spesifikasinya. Dia bayar full sama tokonya. Udah selesai. Habis itu nanti di bawah meja dia bilang, mana buat saya? Itu haram. Kenapa? Kamu memang ditugaskan untuk mencari itu. Lah kan harganya normal, Ustaz. Saya tidak naikin, tidak ngurangin. Oke. Kau menego di bawah supaya kau dikasih untung, harusnya keuntungan itu adalah harga tawar-menawar yang diberikan dan dikembalikan ke kantor. Sekarang kalau kamu bisa nawar, kamu dapat kembalian, kamu pasti nawar. Tapi sekarang kamu nawar bukan buat kantor, kamu nawar buat dirimu sendiri. Itu nggak boleh. Itu haram. Itu haram. Karena dia telah mengambil yang bukan haknya. Ya. Walaupun dengan cara bercanda. Iya, Pak, saya lihat sendiri ini bercanda tapi nyindir. Ujung-ujungnya dia bawa bingkisan pulang. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Itu termasuk daripada suap. Mana dalilnya? Dalilnya hadis ini. Jadi dari zaman Rasulullah SAW itu sudah terdeteksi, Pak, sebenarnya. Sudah diketahui tabiat-tabiat dan cara-cara seperti itu ada. Makanya saya dengar sekarang, Allah alam, KPK pun katanya menghadiahkan pun itu harus lapor sekarang. Hadiah dari mana kamu? Hadiah dari siapa? Kalau tidak lapor, berarti yang menjadi kaedah dalam hadis ini itu digunakan oleh mereka. Dalam idealisme. Tapi dalam praktek Allah alam. Bagaimana itu prakteknya? Tapi mereka tahu bahwasannya itu adalah bentuk daripada korupsi atau memberikan suap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharajna ma Rasulullah SAW ila Khaybar. Jadi ini yang kita inginkan adalah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar mengambil yang bukan haknya, dan ini adalah hak kaum muslimin. Ketika di perang Khaybar, Rasulullah SAW tidak mendapatkan ghanimah emas atau perak. Tapi dia mendapatkan makanan, pakaian. Maka dia pergi ke sebuah lembah. Dan bersama Rasulullah SAW ada seorang budak yang dihibahkan dari Bani Jadam. Dia dikatakan Rifa'ah bin Yazid. Ketika sampai di lembah,
Maka Rasulullah berdiri, atau qama Abdur Rasulullah SAW yahillu rahlah. Farumiya bisahmin fakana fihi haqq. Lalu orang ini begitu di lembah, tiba-tiba ketika dia sedang berdiri mempersiapkan untuk Rasulullah SAW segala sesuatunya, dia terkena panah. Maka para sahabat mengatakan hani'an lahu bisyahadah. Wah, dia meninggal, syahid dia. Ya gimana? Dia bela Rasulullah, dia bersama Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalla, enggak, dia enggak mati syahid. Kaget semua sahabat. Seolah-olah dia perang, seolah-olah dia baik, ternyata dia enggak mati syahid. Kenapa ya Rasulullah? Walladzi nafsi biyadih. Demi jiwaku yang di tangan, yaitu tangan Allah. Fa inna syamlah tatalahhab alaihi nar. Nanti di hari kiamat dia akan dipanggang dan dijilat dengan api neraka. Kenapa? Akhadaha min ghanaim wa lam tusibha maqasim. Dia telah menyembunyikan harta ghanimah sebelum dibagikan. Dalam sebuah riwayat dikatakan syirakun au syirakani minan nar. Dia telah menyembunyikan tali sendal yang dia sembunyikan dari harta rampasan perang. Ya Rabbi. Tali sendal. Tali sendal dia ambil, dia sembunyikan untuk dia, lalu dia mati gara-gara dipanah pada dalam perang Khaybar. Kata para sahabat, dia syahid. Kata Rasul, dia enggak syahid. Apa yang dia ambil? Tali sendal. Ini perkara yang kecil, tali sendal. Tetapi ketika dia tidak jujur dan tidak amanah, maka dia tidak masuk ke dalam syuhada, mati syahid. Bahkan Rasulullah mengatakan dia masuk ke dalam api neraka. Ini bagi siapa? Kita sudah tahu nih. Kalau bagi pekerja yang dia punya tugas, lalu dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar, dan dia mendapatkan hadiah karena tugasnya, padahal dia sudah mendapatkan gaji, maka orang seperti ini termasuk orang yang mengambil harta rampasan perang. Lalu kitanya bagaimana nih? Contoh, mungkin yang paling ringkas ya. Kalau kita mau bikin, mungkin nih, dulu ya, kalau sekarang mungkin nggak ada lagi. Dulu mungkin kalau kita mau bikin KTP, datang ke kantor, harusnya kan bikin KTP ya dilayani, selesai, ya tidak? Tapi kalau kita nggak kasih amplop, kita duduk sampai siang nggak ada yang ngelayanin kita. Ya, tapi begitu dikasih amplop, selesai. 15 menit, 30 menit, selesai. Apa hukumnya kita yang memberikan amplop? Hah? Karena ditolimi. Kadang-kadang kita bilang nggak apa-apa, tapi kita terkadang bergampang-gampangan juga. Belum tahu apa dampaknya, belum tahu apa akibatnya, udahlah biar gampang. Itu nggak boleh juga. Nggak boleh. Maka, contoh juga ya. Sebagian orang ada yang sampai 8 kali bikin SIM nggak tembus-tembus, Ustaz. Lah, kalau tesnya selesai, tes mobil mungkin nggak terlalu sulit bagi yang sudah biasa mobil. Tes mobilnya lulus, Ustaz. Tapi tes soalnya nggak lulus. Ada aja masalah. Sementara dia butuh, ya. Maka kalau itu untuk mengambil hak dia, maka itu diperbolehkan, tetapi bukan cara yang langsung. Jadi cara yang langsung itu gimana? Harus ada bukti bahwasannya kamu telah berbuat maksimal dan kamu sesuai jalur, tapi dia menghalangi. Kalau memang tesnya kamu nggak pernah tes, memang juga tes mobilnya umpamanya kamu nabrak, ya itu berarti kamu nggak lulus bukan karena kesalahan dia, karena kesalahan dirimu. Ketika karena kesalahan dirimu, lalu kau membayarnya, di situ kamu yang salah. Lalu dia terima, Ustadz, ya berdua kalian salah. Ya, berdua kalian salah. Ini, maka itu dikatakan rosi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan yang disuap, Rasulullah mengatakan di neraka. Di neraka.
Ini berkaitan tentang orang yang mati dalam peperangan dan dia menyembunyikan harta rampasan perang. Dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, kana ala thaqali Rasulullah SAW rajulun yuqalu lahu qarqarah famat faqala huwa finnar. Dahulu ada orang yang bersama Rasulullah SAW, dia bernama Qarqarah. Dia mati. Maka Rasulullah katakan dia di neraka. Fayanzuru ilaihi fawajadu iba'ah qad ghallaha. Maka para sahabat semuanya bingung, kenapa ini kok dikatakan neraka? Maka para sahabat mengecek dan melihat sekali lagi apa yang terjadi. Ternyata dia telah menyembunyikan sebuah pakaian yang dia ambil dari harta rampasan perang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani, seorang laki-laki telah menyembunyikan harta rampasan perang dalam peperangan Khaybar. Maka Rasulullah SAW imamtana'a Nabi min salat alaih. Rasulullah enggak mau mensolati dia. Inna sahibakum ghalla fisabilillah. Orang ini telah menyembunyikan harta rampasan perang di jalan Allah. Fafatashna mata'ah. Maka kami cari. Rasulullah mengatakan, Rasulullah belum dapat, tapi Rasulullah bilang, dia mencuri rampasan perang. Maka para sahabat mendeteksi, dicari apa ini yang diambil. Fawajadna fihi khawzan min khawzul yahudu yusma yusawi dirhamain. Ternyata dia telah mengambil sebuah barang, yang barang ini cuma senilai nggak lebih dari 2 dirham. Dirham itu uang yang paling sedikit, dirham itu. Cuman yang terbuat dari perak. Jadi 2 dirham dia nggak disolatin oleh Rasulullah SAW. Berkata Imam Ahmad, wa ma na'lamu anna Nabi SAW imtana' min as-salati ala hajin ila ghal. Tidak kami ketahui ada sebuah hadis yang Rasulullah melarang menyolati orang kecuali karena dosa mengambil harta rampasan perang, atau karena orang yang membunuh dirinya sendiri. Orang bunuh diri sendiri juga Rasulullah nggak menyolatin. Hadaya al-ummalu ghalul. Lebih jelas lagi hadisnya. Hadis, walaupun hadis ini dhaif, hadisnya dhaif, lafadznya dhaif. Ya, sanadnya memang dhaif, tapi maknanya kata para ulama benar. Apa itu? Hadayatul ummal ghalul. Hadiah karena pekerjaanmu itu adalah harta rampasan perang yang kau sembunyikan. Jadi jelas sekali, hadiah itu yang diberikan karena kerjaan dan tugas kita, itu merupakan harta rampasan perang yang diambil dan disembunyikan. Ingat ya, hadiah yang di sini yang dimaksud adalah hadiah ketika kau mengerjakan pekerjaanmu dan tugasmu sementara kau sudah mendapatkan gaji dan digaji untuk melakukan tugas itu. Tapi kalau mendapatkan hadiah karena kau melakukan sebuah tugas yang kau tidak digaji sebenarnya di sana, tapi kau dapat hadiah karena kebaikan, maka di situ boleh. Ya, contoh. Ini contoh, Pak. Ini perkara kecil, tapi ini masalah contoh. Di sebuah mall, manajemen sudah mengatakan semua pegawai parkir no tipping, nggak boleh ngambil tips di sini. Kami gaji sesuai gaji ini dan sesuai perjanjian ini. Gaji kamu dari kami sekian, dengan perjanjian kamu tidak boleh ambil tips di parkiran. Dia tanda tangani itu pekerjaan MOU. Oke. Begitu dia sedang kerja, dia dikasih uang, dia ambil tipnya. Ini sama, hadiah dikarenakan pekerjaan. Tapi kalau dia parkirkan di depan toko, yang tukang toko, yang punya toko nggak pernah ada perjanjian sama dia, nggak gaji dia. Cuma dia nge-markirin aja. Dikasih dia ambil, nggak dikasih ya kelewatan. Akhirnya dia dikasih orang, dia ambil. Apakah itu haram? Kalau ini enggak, karena memang dia tidak digaji dan tidak ada perjanjian di situ. Ya, kan sedikit Ustadz. Berapa sih paling 2.000, 3.000, 5.000? Iya, 1 orang. Kalau 10 orang, kalau 100 orang.
Di sini 2 dirham saja Rasulullah SAW tidak mau menyolati dia. Ya, jadi hadis ini hadayatul ummal ghalul. Hadiah karena pekerjaan itu adalah korupsi. Ya. Dalam hadis-hadis yang banyak, az-zulm ala thalath aqsam. Kezaliman itu ada 3 bentuk. Akalumal batil. Yang pertama, kezaliman berupa memakan harta dengan batil. Yang kedua, zulm ibad bil qatl. Kezaliman berupa membunuh, memukul, mematahkan atau melukai. Yang ketiga, zulm ibad bis syatam. Zalim berupa mencela, melaknat, menjatuhkan kehormatan, berbicara tentang harga diri orang. Maka Rasulullah bersabda dalam hadis, ketika Rasulullah khutbah di Mina, ini ketika haji wada, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, harga diri kalian haram. Seperti haramnya hari ini, yaitu hari haji, ketika hari Arafah. Di bulan ini dan di negeri ini, yaitu bulan Dzulhijjah. Negeri ini adalah negeri haram. Rasulullah haramkan 3 perkara. Yang pertama, darah. Jangan suka memukul, jangan suka melukai. Yang kedua adalah harta. Jangan suka ambil uang orang, harta orang. Yang ketiga adalah kehormatan. Jangan suka menjatuhkan harga diri orang lain. Ini semua haram. Diharamkan dengan apa? Diharamkan dengan seperti haramnya hari Arafah di tanah Arafah di bulan Dzulhijjah. Yaitu hari yang paling mulia, di tempat yang paling mulia, di waktu yang paling mulia. 3 ini haram. Memukul. Mungkin banyak orang yang menahan diri untuk memukul. Mengambil harta. Ini juga adalah orang yang bisa menahan diri. Nggak mau saya ngambil harta orang. Tapi yang ketiga nih, menjatuhkan kehormatan orang lain. Ya subhanallah. Ini banyak yang orang nggak hati-hati di sini. Menuduh si fulan beginilah, begitulah. Ya. Sebagian mereka, ya mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Sebagian mereka menuduh orang-orang soleh dengan tuduhan-tuduhan keji. Wah, ini lebih jahat lagi. Orang baik-baik dituduh macam-macam. Itu haram. Tidak boleh. Rasulullah mengumpamakan seperti haramnya hari-hari haji. La yaqbalallahu salat bi ghairi tuhur wala sadaqah minal ghulul. Ya Allah, ya Rabb. Hadis. Ini hadis riwayat Muslim. Allah tidak menerima salat orang yang enggak berwudu. Sepakat enggak ini? Sepakat. Dan Allah tidak menerima sedekah dari korupsi. Ghulul itu kan kita katakan tadi apa? Seperti korupsi kan, mengambil harta kaum muslimin. La yaqbalullahu salata bighairi tahurin wala sadaqah minal ghulul. Allah tidak akan menerima salat orang yang enggak berwudu dan Allah tidak terima sedekah dari harta ghulul. Hadis riwayat Muslim. Nas'alallahu taufiq lima yuhibbu wa yarda innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah taufik terhadap apa yang dia cintai dan dia ridhoi. Sesungguhnya dia maha baik lagi maha mulia. Selesai dari bab ini. Kesimpulannya, kesederhanaan dalam hidup itu menjaga kita. Kita nggak jadi zuhud itu, perhatikan ini. Zuhud itu adalah sifat yang mulia. Zuhud itu bukan berarti kau miskin. Tapi zuhud itu adalah kau cukup dengan yang halal. Itu zuhud. Jadi hartamu banyak, berlimpah, kau kaya, tapi kau tidak tamak kepada yang haram, kau zuhud. Hartamu nggak punya, maaf, kau bawa gerobak, kau pakai karung, kau gendong karung, tapi kau ambil harta orang, kau tidak zuhud. Zuhud itu adalah meninggalkan sesuatu yang berbahaya untuk akhirat kita. Atau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Maka orang kaya bisa jadi zuhud, orang miskin bisa jadi tidak zuhud.
Dan sifat zuhud inilah sifat yang menyebabkan seorang muslim itu tidak tamak kepada dunia. Kehancuran seorang karena ketamakan. Ketamakan itu mengantarkan kepada kerakusan, kerakusan itu mengantarkan kepada kecurangan. Maka seorang muslim itu hindari sifat tamak dan curang. Apa yang bisa, sebuah terapi yang bisa menghindari dari seorang dari sifat tamak, di antaranya adalah berpuasa. Puasa itu akan mengantarkan seseorang bersikap cukup. Cukup dengan apa yang dia makan. Jiwanya Allah akan cukupkan. Yang kedua, sedekah dari harta yang halal. Orang sedekah dengan harta yang halal itu akan menjadikan dirinya cukup. Karena dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ganti dalam dirinya kecukupan. Ya. Di antaranya juga yang menumbuhkan rasa cukup di dalam hati adalah doa kepada Allah. Allahumma yakfini bihalalik min haram waghnini min fadlik min siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari yang haram. Waghnini, kayakan aku dengan bergantung padamu daripada selainmu. Ini doa Rasulullah SAW untuk dicukupkan dari yang, atau dicukupkan dengan yang halal dari yang haram, dan dicukupkan dengan apa yang telah Allah berikan. Jadi kita harus mendidik diri kita untuk kecukupan. Diri ini perlu dididik. Kalau diri ini nggak dididik, semua kebetik besit apa yang dikatakan diri ingin, kita tidak akan pernah cukup dalam kehidupan ini. Maka orang mukmin, dia adalah orang yang gina, merasa cukup dengan hidupnya. Dan dia merasa cukup dengan yang halal. Jangan sampai sesuatu yang haram kita nikmati dan kita gunakan di dunia, tapi di akhirat menjadi penyesalan bagi kita. Na'udzubillah. Nas'alullah salam wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita. Insyaallah pertemuan akan datang kita bahas tentang sarakah. Ya, pencuri dan pembegal. Ya. Ini insyaallah akan dibahas di pertemuan akan datang. Ada pertanyaan, tafadhol, dipersilahkan. Ya, perempuan boleh bertanya pakai kertas, silahkan. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seorang guru apabila mengajar misalkan pulang sebelum waktunya yang sudah ditentukan pulang jam 14.45, guru sudah membubarkan anak-anak jam 14.40, tinggal 5 menit lagi, apakah ini termasuk korupsi waktu? Ya, tunggu bel saja bubarkannya. Kalau belnya nanti ada aba-aba, ya bubarkan di waktu bel saja. Ya, itu lebih aman bagi kita. Saya seorang guru. Kadang ada orang tua memberikan hadiah kepada saya. Jika saya ambil, apakah saya termasuk hadis yang disebutkan? Ini gurunya bagaimana dulu ya? Maksudnya begini. Saya juga seorang guru. Kalau saya dikasih hadiah, tidak ada keterkaitan. Nggak ada hubungan dengan nilai, nggak ada hubungan dengan gaji. Mungkin menghadiahkan karena saling menghargai dan menghormati dan mencintai. Tapi kalau sudah ada gaji, anak dia kita pegang dan kita urus, lalu berkaitan dengan nilai, lalu berkaitan dengan sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan, dia kasih hadiah supaya anak dia dispesialkan, jangan ambil. Haram hukumnya. Tapi kita pun nggak pungkiri betapa banyak orang tua yang memiliki penghormatan kepada guru dan ingin memberikan hadiah.
Bukan itu kok tujuan kami, Ustaz. Kami hanya penghormatan, ini memberikan hadiah. Maka di sini sekolahan memberikan fasilitas. Sunduk, kotak hadiah buat guru. Jadi nggak tahu siapa yang memberikan, nggak tahu siapa yang menerimanya. Nanti kotak itu akan dibagi oleh manajemen sekolah. Itu baik. Itu baik. Ya. Dan itu boleh kalau itu dikelola oleh sekolah. Tapi kalau dikelola oleh pribadi, setiap pribadi, kita khawatir tadi. Khawatir nanti ada mungkin pilih kasih, mungkin nilai yang berbeda, mungkin perkara-perkara yang lain yang akhirnya objektivitas seorang guru akan berubah. Ini tidak baik, ini nggak boleh. Tetapi kita nggak menutup mutlak. Kalau gitu nggak dapat, kalau gitu orang tua nggak usah kasih hadiah. Tidak. Alangkah bijaknya jika sekolahan, manajerial, manajemennya memberikan fasilitas biar dia yang membagikannya. Allah alam. Apakah memberikan hadiah pada dosen-dosen penguji sidang sebagai ucapan terima kasih setelah mendapatkan kelulusan wisuda termasuk hal yang dilarang dalam bahasan ini? Sekarang, iya, kalau itu, apalagi itu sudah menjadi kebiasaan yang akhirnya menjadi sebuah perjanjian yang tidak tertulis, tapi terkodekan. Tenang Pak, nanti kalau selesai ujian ada hadiah. Belum dikasih, tapi selesai dulu ujian. Itu nggak boleh, itu haram. Loh saya nggak ngomong kok Ustaz. Iya, tapi sama-sama tahu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya sudah Ustaz, tapi saya mau memberikan hadiahnya kapan? Saya betul-betul menghargai dia karena dia berbuat baik sama saya Ustaz. Oke. Kau boleh berikan hadiahnya setelah mungkin selesai beberapa lama dari kebaikan atau dari pemberian ujian tadi. Ya, kau sudah kerja setahun, 2 tahun, ketemu dia lagi, berikan hadiah sebagai bentuk kecintaan dan kehormatan. Itu boleh. Allah alam. Ini sama, proses memberikan hadiah ketika selesai skripsi. Ini pun khawatir jatuh kepada perkara-perkara tersebut. Ya. Tetapi ketika dia baru masuk kerja umpamanya, dia masuk kerja dengan ijazahnya, lalu gaji pertamanya dia berikan hadiah buat dosennya. Boleh, silahkan. Dia ingat kepada gurunya yang telah berbuat baik sama dia. Ustadz, kalau seperti di Indomaret ada tulisan parkir gratis, tapi suka dicoret seorang oknum, lalu ia memarkirkan kendaraan kita, apa hukum yang memberikan uang kepada oknum tersebut? Iya, kalau kita mau memberikan kerelaan silahkan, kalau kita tidak memberikan itu pun silahkan. Tapi kalau dia marah, tidak memberikan, kita tidak berikan, dia marah. Sementara dia tidak punya hak di situ dan kita tidak pernah meminta dia untuk menjaga, maka dia tidak berhak bermarah. Dia tidak berhak marah. Tapi kalau kita pernah bilang, kita masuk, Mas tolong sebentar ya, liatin. Berarti kita sudah minta tolong sama dia. Lalu kita pergi, lalu kita nggak memberikan, dia marah. Mungkin di situ dia punya hak marah, karena kita minta tolong sama dia. Tapi kalau sama sekali kita nggak minta tolong sama dia, lalu ada tulisan gratis, kita kasih karena kerelaan kita, Allah alam, saya nggak bisa mengatakan itu terlarang. Dari sisi apa terlarang? Kan tulisannya gratis, Ustaz. Iya, gratis bagi Indomaretnya. Maka kamu pun nggak mau bayar pun gratis. Tapi kamu bayar pun nggak terlarang. Kalimat gratis bukan berarti jangan bayar. Berbeda dengan kalimat yang sebagian mall jelas-jelas no tipping. Jangan dikasih tips. Jangan dikasih tips. Itu jelas kalimatnya. Berarti orang ini sudah digaji dan sudah diberikan sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Ya kalau yang tulisannya gratis, ya gratis di si pemilik gedung begitu.
Jika ada yang memarkirkan di situ kita memberikan, apakah dosa? Saya menganggap itu tidak dosa. Tapi apakah wajib? Ya nggak wajib juga. Karena kita kalau tidak meminta kepada dia menjagakan, tidak menjadi kewajiban bagi kita. Ya. Bagaimana dengan panitia kurban yang sudah dapat upah lalu pada pembagian dia diberikan jatah berlebih atau tidak diberi upah namun pembagian tetap diberikan lebih? Apakah dihukum sama? Lalu bagaimana cara bertaubat? Iya, ini penting juga ya. Nasallallahu salamul afiyah. Panitia kurban boleh mendapatkan upah. Dan itu yang lebih baik diberikan upah. Karena dia punya waktu, dia punya usaha, tenaga, yang di situ dia diberikan upah sesuai tenaganya. Lalu ketika pembagian daging dia dapat lagi Ustaz. Di situ pun boleh. Dengan catatan dia mendapatkan sama seperti yang lain. Kalau dia bilang, enggak lah saya lebih Ustaz, karena saya panitia. Upah sudah ada. Jangan melebihkan sesuatu dari daging yang dianggap sebagai upah. Jangan mengambil kulit yang dianggap sebagai upah. Jangan mengambil kaki yang dianggap sebagai upah. Jangan mengambil kepala yang dianggap sebagai upah. Enggak boleh. Karena telah mengurangi nilai dari kurban tadi. Iya. Allahu alam. Kalau kasusnya berbeda lagi. Upah sudah dapat, daging pun dapat sama seperti yang lain, pembagian yang lain. Umpamanya yang lain dapat 1 kilo, dia dapat 1 kilo, sama. Tapi ternyata di situ ada kaki-kaki hewan yang nggak ada mau mengambilnya. Akhirnya diambil oleh panitia, boleh. Atau ada kulit-kulit yang nggak mau mengambilnya, akhirnya diambil oleh panitia, atau diserahkan oleh si pemilik. Ini pemilik udah bayar upahnya, lalu dia katakan, nih saya juga nggak mau kulit, nih silahkan kulit buat bapak. Tetapi di luar upah, tidak mengurangi nilai upah. Lalu dia jual kulit tadi, maka itu boleh. Atau dia dikasih upah, sesuai upahnya. Lalu dikasih hadiah berupa daging. Sama dengan yang lain, dagingnya sama. Karena dia juga berhak mendapatkan daging. Daging yang dia dapatkan ini, 1 kilo, dia jual. Dia jual lagi ke orang lain, maka orang lain memberikan uang 100.000 kepada dia. Ini pun boleh, selama itu berupa sudah berpindah tangan, maka daging tadi boleh dijual. Bagaimana tobatnya? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pernah melakukan itu dan banyak-banyak bersedekah. Allahu a'lam. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ana kerja di bagian jasa pelayanan. Terkadang ketika pulang, pasien suka memberi tips. Hanya ana di bagian pelaksana, tidak ada partner. Apakah tips tersebut yang diberikan termasuk harta haram? Oke. Dia bekerja. Memang dari kantor diposisikan dengan posisi sebagai pelayan atau di sini sebagai katanya tadi apa pelayan, betul pelayanan yang langsung berinteraksi dengan konsumen. Karena dia di garda terdepan itu, maka dia pula yang mendapatkan tips. Bagaimana supaya tips ini menjadi halal? Dia letakkan kepada manajemen. Jadi contoh ya, saya lihat itu bagus sebenarnya. Cara mereka bagus. Kalau kita lihat ke rumah makan ada kotak tips. Ya, itu bagus menjaga agar teman-teman dan para pekerja lain tidak rebutan konsumen. Tahu kalau si fulan datang tipnya gede, saya ngelayanin. Enggak. Jadi kalau semua taruh di kotak itu, pembagiannya semuanya sama. Nah ini dia seperti itu mungkin di pelayanan kesehatan. Kalau dia mau melakukan itu, letakkan di tipsnya di kotak atau diizinkan dengan manajerial diletakkan di kotak.
Ya, kalau manajer bilang jangan, kita nggak pakai tipping, ya sudah jangan. Karena sebagian tidak mau seperti itu. Tapi kalau daripada kamu ambil sendiri, maka lebih baik kamu melaporkan itu kepada manajerial. Apa yang harus dilakukan? Kalau kata manajer, ambil aja buat kamu. Ya alhamdulillah, buat kamu berarti kamu diambil. Ya Allah alam, mungkin sampai di sini pembahasan kita. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.